Halo teman-teman, selamat datang di channel Revit Zone. Di video kali ini kita akan belajar cara membuat pondasi bore pile seperti ini. Langsung saja masuk ke tutorialnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita buka Family, New, kita cari M Structural Foundation. Matrix Structural Foundation. Oke, kita klik saja. Nah, sebelumnya di sini saya sudah mencari beberapa referensi terkait dengan pondasi bore pile. Jadi ada yang dia berbentuk tumpul di sini ya, di lingkaran tapi di akhirnya itu tumpul, tapi juga ada yang lancip ya. Nah, seperti pensil kayak gini ya. Nah, ini saya juga sudah buat, ini gambaran kasar saja teman-teman. Jadi, nanti yang pertama akan kita buat, yaitu yang biasa, yang dia panjang tetapi tumpul. Kemudian yang kedua itu eh, panjang, tumpul juga, cuman di sini ada area overlap. Jadi area ini nanti masuk ke file cap. Mana ya? Di sini referensinya. Oh, nah, ini kan dia hanya berhenti di sini saja. Cuman ada beberapa referensi yang dia sampai masuk ke file cap. Nah, kayak gini teman-teman. Ataupun teman ya. Nah, seperti ini. Jadi dia emang masuk. Yang ini tinggal disesuaikan saja kebutuhan teman-teman. Yang kedua, terus yang ketiga ini ada overlap ke file cap juga. Tapi di bawahnya juga dia berbentuk kerucut juga. Jadi seperti pensil gitu ya. Oke, ini gambarannya kasar saja, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Langsung saja kita buka Extrude, kita buat circle. Oke, nah setelah itu kita dimension. Kita cari yang diameter dimension. Nah, kita ketik, kemudian kita buat parameternya diameter. Diameter 1. Oke, coba kita ubah, tadi 500 kalau nggak salah. Nah, oke, setelah itu kita oke saja. Kemudian kita buka elevation, kemudian front. Kita split saja teman-teman. Nah, ini kita move ya. Kita RP. Kita RP dulu. Sorry. Kemudian kita dim. Kita buat ini apa namanya? Panjang. Yang berpilenya. Oke. Kita kunci taruh ya. Nah, kita pastiin dia nempel ke reference plan, kita kunci. Ini setelah itu coba kita ubah ya. Misalkan kedalaman 20 meter. Nah, dia pasti ngikut ya teman-teman. Kita buat contoh aja, kita pakai ini aja ya, 5 meter ya. Ini buat sampel aja contoh, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. 5.000. Nah, kalau misalkan teman-teman butuh yang kotak seperti kotak apa bentuk tumpul seperti ini, sudah berarti parameternya seperti ini saja. Selesai ya. Ketika ngubah diameter, ini kita naikin. Ketika kita ngubah diameter, dia sudah ngubah coba 700. Nah, dia sudah ngubah ketika kita ngubah dari panjangnya 8.000, ini juga sudah ngubah. Berarti sudah selesai ya. Kita Ctrl Z lagi. Yang pertama sudah selesai. Terus kemudian kita buat yang ingin ada overlapnya, parameternya. Oke, kita buat RP lagi. Kita move, kita klik yang tadi yang telah kita buat, kita move, kita buat 250. Kita dim. Nah, ini kita buat overlap. Ini penamaan tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Kemudian kita makin aja, kita gak usah buat lagi. Kita makin aja. Kemudian kita tarik ke atas. Meleset ya. Kita tarik, kita kunci. Coba overlapnya kita ubah dimensinya. Misalkan jadi 400.
Nah, dia sudah ngikut, udah pindah ke atas ya. Berarti udah ya, yang ini udah. Oke, kita Ctrl Z lagi. Setelah itu kita ingin buat yang ngerucut. Oke, kita ketik, kita copy. CO. Oke, kita move berapa? 300. Setelah itu kita dim lagi. Nah, ini kita namain apa ya? Panjang 2 aja. Panjang 2. Nah, ini kita ganti jadi panjang 1. Ini kita rename panjang 1. Oke, sudah. Setelah itu kita buat create lagi. Nah, ini hal yang terpenting. Kita jangan lupa menamai di area sini. Reference plane-nya kita ketik, kemudian kita klik to name, yaitu kita ketik top. Yang kedua di sini kita ketik bottom. Fungsinya apa sih, Mas? Fungsinya itu nanti ketika kita buat, ini kita buat blend, ya kan? Nah, di sini work plane-nya kita tentukan. Karena tadi kita telah membuat bottom sama top, ya kita buat dua ini. Kita menggunakan yang bottom dulu, berarti yang area sini ya. Nah, ini reference levelnya kita menggunakan yang survey saja. Oke, kita create. Kita langsung aja kita circle. Oke, jangan lupa kita diameter lagi, ataupun kita buat parameternya. Nah, ini kita gak usah buat lagi, kita gunain sama dengan diameter 1 aja. Kan dia bentuknya di sini ya, di mana ini? Di bottom. Oke, sorry, harusnya dia di top ya. Top, kita pindahin saja. Bisa tidak ya? Top. Nah, dia tidak mau teman-teman. Berarti salah. Kita hapus dulu aja. Salah nama kita tadi. Nah, berarti kita yang pertama itu di top dulu. Top, kemudian kita create, kita blend, oke, kemudian kita circle, kita tarik lagi. Nah, dia sudah ada di top. Ini top, ini bottom ya. Tadi kita salah penamaan. Oke, setelah itu kita kunci diameternya. Kita tap, kita ketik, tap sampai dapat lingkaran seperti ini. Nah, kita kunci. Ini namanya sama saja diameter 1. Oke, setelah itu kita edit top. Nah, setelah itu kita set work plane lagi, kita kunci yang bagian berarti bottom. Nah, bottom ini sini ya. Bottom dari fondasi bore pile ini area sini. Kemudian kita buat lagi. Nah, ini kita tinggal kunci lagi teman-teman. Kita ke diameter. Nah, diameternya itu 500. Sorry, yang ini berarti 100. Diameter 2. Kita buat 100. Oke, kita okein dulu. Nah, ini sudah teman-teman ya. Ini sudah terbuat seperti ini. Tinggal kita panjangnya belum sesuai ya. Kita tarik saja. Nah, kita kunci. Coba kita ubah. Panjangnya kita jadi buat 400. Nah, dia sudah ngikut ya teman-teman. Kita Ctrl Z lagi. Coba kita buat diameter satunya jadi 600. Nah, dia sudah ngubah. Ininya diameter 2-nya kita buat 200. Nah, dia sudah ngubah ya. Ini tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja. Nah, setelah itu coba kita save as dulu. File save as. Family. Bore pile. Nah, jangan lupa juga kalau teman-teman mau mengisi materialnya, silakan. Kita cari di sini. Nah, di sini kita cari cash in.
Nah ini ya, kita klik 2 kali saja. Dia sudah ada. Oke, sudah ada. Kita buat file neo project. Kita buat struktural. Oke, coba kita load ya. Nah ini sudah ada teman-teman. Coba kita konsisten. Kita pergi ke 3D. Nah ini sudah ada teman-teman. Sudah ada board file-nya. Ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman saja apabila teman-teman memiliki ukuran tersendiri ataupun dimensi yang teman-teman inginkan. Oke teman-teman, itu dia tutorial Revit kali ini. Semoga tutorial ini membantu kamu memahami Revit lebih dalam. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini biar nggak ketinggalan update terbarunya. Sampai jumpa di konten selanjutnya ya.